Perkenalkan, nama saya Evi Kristiani Zai dengan NIM 22704046 kelas B, asal dari Sumatera Utara. Di sini, saya akan menjelaskan apa itu pengertian migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik atau negara, ataupun batas administrasi ataupun batas bagian dalam suatu negara. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang beberapa teori mengenai migrasi. 1. Teori Knopf dan Peck, di mana sama modern perubahan migrasi yaitu meningkatnya jumlah penduduk dari suatu daerah, meningkatkan kepadatan penduduk dan dalam waktu yang sama, meningkatkan juga perbedaan dan stratifikasi sosial penduduk. Teori kedua itu Vago, di mana perubahan sosial berkait rapat dengan perubahan dimensi di peringkat lokal, wilayah, dan global yang didukung dengan perubahan teknologi. Ruang lingkup evaluasi perubahan sosial termasuklah dalam aspek perubahan manusia, stratifikasi sosial, pendidikan, dan ekonomi. Dampak kepada evaluasi perubahan sosial ini, ia memberi kesan kepada corak, struktur, dan organisasi sosial masyarakat. Ini bermakna kesan proses urbanisasi tadi membentuk identitas baru masyarakat secara evaluasi sama ada dalam jangka masa pendek ataupun masa jangka panjang. Arus dan arus balik artinya setiap arus migrasi utama menimbulkan arus balik penggantiannya. Perbedaan antara desa dan kota mengenai kecenderungan melakukan migrasi. Di sini juga memiliki jenis-jenis migrasi, di mana jenis-jenis migrasi ini terbagi menjadi yaitu migrasi internasional dan migrasi nasional. Di mana migrasi internasional ini terdiri dari imigrasi, emigrasi, dan remigrasi. Sedangkan migrasi nasional terdiri dari urbanisasi, transmigrasi, dan ruralisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi yaitu faktor pendorong yang terdiri dari 1. Makin berkurangnya sumber-sumber alam. 2. Menyempitnya lapangan kerja di tempat asal akibat masuknya teknologi modern menggunakan mesin-mesin. 3. Adanya tekanan-tekanan atau diskriminasi politik, agama, suku di daerah asal. 4. Tidak cocok lagi dengan adat atau budaya atau kepercayaan di tempat asal. 5. Bencana alam baik banjir, kebakaran, gempa bumi, musim kemarau panjang, dan adanya wabah penyakit. 6. Adanya gangguan keamanan seperti peperangan, konflik antar kelompok. 7. Ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. B. Faktor penarik terdiri dari 1. Kesempatan mendapatkan pendapatan yang lebih baik. 2. Kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. 3. Tarikan dari orang yang diharapkan sebagai tempat berlindung. 4. Adanya aktivitas-aktivitas di kota besar. Pengaruh urbanisasi terhadap pola dan arus migrasi di Indonesia. Dengan adanya urbanisasi di wilayah ini, banyak penduduk yang bekerja di Jakarta namun bertempat tinggal di wilayah sekitar Jakarta atau Botabek dengan berbagai sebab karena ingin mendapatkan tempat tinggal yang lebih luas, lebih baik, dan lebih sedikit polusi untuk keluarga mereka. Perilaku migrasi penduduk. Penduduk yang masih muda dan belum kawin lebih banyak melakukan migrasi daripada mereka yang berstatus kawin. Penduduk yang berpendidikan tinggi biasanya lebih banyak melaksanakan mobilitas daripada berpendidikan rendah. Dampak migrasi penduduk. Dampak positif dari migrasi itu dapat membantu memenuhi kekurangan tenaga ahli, dapat menambah rasa solidaritas antar bangsa, adanya pengenalan ilmu dan teknologi, dapat mempercepat ahli teknologi. B. Dampak negatif dari migrasi yaitu maksudnya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Imigrasi yang masuk ada kalanya di antara mereka memiliki tujuan yang kurang baik seperti pengedar narkoba bertujuan politik dan lain-lain. Usaha-usaha pemerintah untuk mengatasi permasalahan migrasi terdiri dari 1. Persebaran pembangunan industri sampai ke daerah-daerah. 2. Peningkatan pendapat masyarakat desa melalui intensifikasi dan koperasi unit desa. 3. Pembangunan jaringan jalan sampai ke desa-desa sehingga hubungan antara desa dan kota menjadi lancar. 4.
meningkatkan penyuluhan program keluarga berencana untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di pedesaan. 5. Pembangunan fasilitas yang lebih lengkap seperti pendidikan dan kesehatan. Permasalahan migrasi yang terjadi ini bukan hanya merupakan permasalahan konseptual tetapi juga pendekatan. Determinan migrasi yang paling utama adalah faktor ekonomi. Ini terlihat jelas dari pola dan arus migrasi yang terjadi di Indonesia. Masalah-masalah sosial yang menarik untuk dikaji dalam pengembangan keilmuan ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi. Demikian penjelasan saya dari pembahasan migrasi. Saya ucapkan terima kasih.